Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penguji yang saya hormati, perkenalkan nama saya Melarisi SPD. Saya guru bimbingan dan konseling di SMP IT Harapan Umat Karawang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Prodi Bimbingan dan Konseling di Universitas Pendidikan Indonesia. Dengan nomor peserta PPG 201800329720 dan NIM PPG saya 2213894. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek layanan bimbingan klasika untuk memenuhi ujian kinerja UKM PPG periode 7 tahun 2022. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Semangat pagi. Pagi. Bubar. Ya, baik teman-teman semuanya. Sebelum mulai kegiatan kita berdoa dulu seperti biasa. Boleh ketua kelas memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum mulai kegiatannya, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Gali sudah memimpin doa. Hari ini hadir semua? Hadir. Masuk semua ya. Oke. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah materi ya, bisa dilihat ya. Nah, namun sebelum kita masuk ke kegiatan ini, Ibu mau kasih permainan dulu biar kalian fokus, biar makin semangat. Oke, boleh semuanya berdiri? Coba tangannya semuanya, tangan kanan sama tangan kirinya diputar-putar. Oke, sudah ya ada pokok. Jadi instruksi permainannya adalah ikuti yang saya katakan, bukan saya lakukan. Ikuti yang saya katakan, bukan yang dilakukan. Oke? Ikuti yang dikatakan, bukan yang dilakukan. Oke? Putar, pegang, put. Oke, ada yang nggak fokus. Oke, atau lagi putar, pegang, telinga. Udah, oke. Karena udah siang, pasti udah capek. Jadi kita tadi permainan sedikit biar makin fokus dan makin semangat lagi. Ya? Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas apa? Tentang Oke, kenali bakatmu, pilih profesi karirmu. Nah, apa sih tujuan kita bahas ini? Yang pertama, kalian mampu menggali dan merencanakan karir sesuai dengan minat dan bakat. Jadi kalian bisa menentukan karir kalian, kemudian kalian bisa memilih karir yang tepat sesuai dengan minat dan bakat kalian. Ya. Oke, sekarang gue mau tanya dulu. Kalian sudah kenal belum sama bakatnya sendiri? Sudah. Sedikit? Belum. Coba yang sudah kenal dengan bakatnya ada? Ada? Gak ada. Gali sudah kenal? Gimana Gali? Bakatnya poli. Bakatnya di poli. Oke. Jadi kita kali ini akan
membahas tentang bakat. Jadi apa sih bakat itu apa? Kemudian apakah kalian saat ini sudah memilih sekolah lanjutan kan? Sudah. Nah, apakah sekolah lanjutan itu sudah sesuai dengan keinginan kalian dan cita-cita kalian atau sudah sesuai dengan potensi kalian? Sudah kayaknya ya, oke. Nah, dalam hal ini ibu nanti akan meminta kalian untuk berdiskusi dengan teman-teman ya. Nanti tugasnya adalah ibu akan minta kalian menanyakan sama temannya di kelompoknya profesi yang cocok untuk diri kalian sendiri. Dilihatnya dari apa? Mungkin dari kalian kan dengan teman-teman di sini sudah saling kenal, sudah paling mungkin ada yang dari kelas 7 bahkan, atau mungkin dari kelas 8 pasti sudah kenal dengan teman-temannya, hobinya ngapain, atau misalkan di rumahnya sukanya ngapain. Ya itu kan bisa kelihatan nanti dia cocok profesinya apa. Oh kamu cocoknya nanti kerjanya di bank karena dia senang banget sama hitung-hitungan gitu. Jadi saling memberikan masukan gitu. Kamu cocoknya di sini. Terus nanti kalau misalkan enggak, sarannya apa gitu. Kenapa memberikan pilihan profesi itu, alasannya apa? Oke, ya. Siap, nanti seperti itu ya. Oke. Ibu akan menayangkan sebuah video. Jadi apa sih bakat itu? Ya, nah sekarang nanti kalian amati video berikut ya. Bukan orang yang cerdas, maka bayangan dalam pikir kebanyakan Kelihatan? adalah dia yang selalu mendapat nilai khusus di sekolahnya dan selalu juara pertama di kelas. Ada juga yang berpikir bahwa orang cerdas adalah dia yang bisa merancang pesawat seperti Bapak Habibie atau orang yang pandai fisika seperti halnya Albert Einstein. Pertanyaannya adalah, apakah itu semua salah? Tidak juga, hanya saja itu hanya sebagian dari 8 jenis kecerdasan manusia menurut Howard Gardner. 1. Kecerdasan linguistik. Apakah kamu termasuk orang yang suka merangkai kata, pandai berpidato, lancar menjadi MC, pandai berdebat atau menulis, dan selalu bisa meyakinkan orang lain dengan kata yang kamu ucapkan? Jika hal itu benar, berarti kemungkinan kecerdasan yang kamu miliki adalah kecerdasan linguistik atau word smart. Jika kamu termasuk orang yang memiliki tipe kecerdasan ini, maka pekerjaan yang sangat cocok untuk kamu tentu saja adalah pekerjaan yang melibatkan komunikasi seperti penjual, pengacara, penulis, wartawan, penyanyi, presenter, dan lain sebagainya. 2. Kecerdasan matematis atau logika. Apakah kamu orang yang memiliki kemampuan merancang rencana dari suatu hal yang baik, pandai menyelesaikan masalah dengan penyelesaian yang logis, atau mampu melakukan perhitungan dengan sangat cepat? Jika jawabannya iya, maka tipe kecerdasan yang kau miliki adalah kecerdasan matematis atau logika. Kecerdasan logika matematik ialah kemampuan seseorang memecah masalah. Ia mampu memikirkan dan menyusun solusi dengan urutan yang logis atau masuk akal. Tipe kecerdasan ini adalah orang yang memiliki kecerdasan dalam hal angka dan logika. Orang dengan kecerdasan ini selalu berpikir rasional dan mampu memikirkan kemungkinan yang akan terjadi secara logis. Mereka juga mampu memahami lawan secara logis dan membacakan masalah dengan matematis menggunakan kecerdasan logika. Dalam penelitian, kecerdasan ini digunakan untuk hipotesa sebelum dilakukan uji coba. Kecerdasan ini berhubungan dengan kemampuan berhitung, menguantifikasi suatu hal, membuat hipotesis, dan membuktikannya lewat nalar ilmiah. Kecerdasan inilah yang sering kita lihat sehari-hari di sekolah atau kampus. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan matematis diantaranya adalah senang bekerja dengan angka, senang menyiapkan jadwal perjalanan secara terperinci, dan senang dengan bermain puzzle atau sesuatu yang membutuhkan kemampuan berpikir logis dan statis seperti catur. Jika kamu merasa memiliki kecerdasan ini, maka pekerjaan yang cocok untuk kamu adalah ilmuwan, akuntan, programmer, arsitek, dan masih banyak lagi. Pokoknya, semua pekerjaan yang membutuhkan logika, maka hal itu kamu sangat cocok di dalamnya. Yang ketiga adalah kecerdasan spasial. Apakah kamu memiliki kemampuan mengamati objek-objek di sekitar kamu secara cermat dan akurat? Apakah terhadap keindahan-keindahan yang dapat ditangkap mata, atau mampu membuat
saya ingin dijelaskan dalam bentuk gambar yang baik. Jika semua atau salah satu yang saya tanyakan menjawab iya, maka selamat. Berarti kamu memiliki kecerdasan spasial atau picture smart. Kecerdasan visual dan spasial adalah kemampuan untuk melihat dan mengamati dunia visual dan spasial secara akurat atau cepat. Mereka yang termasuk ke dalam tipe ini memiliki kepekaan tajam untuk visual, keseimbangan, warna, garis, bentuk, dan ruang. Selain itu, mereka juga pandai membuat sketsa ini dengan jelas. Kecerdasan ini membuat kita sanggup memperhitungkan jarak, volume, bentuk, detail, pola, warna, dan ciri-ciri fisik dari sebuah objek. Makin cerdas kemampuan spasial seseorang, maka semakin akurat kemampuannya dalam menyusun sebuah bentuk. Misalnya, dalam pembuatan peta, makan bangunan, dan sebagainya. Orang yang mempunyai kecerdasan ini memiliki tingkat kecerdasan yang mengacu pada gambar, ruang, bentuk, dan tentang gambaran perasaan. Orang dengan kemampuan ini dapat merekam apa yang dilihatnya dan melihat dengan jelas gambaran aslinya. Mereka juga mampu menggambarkan secara nyata visual yang ada di gambaran mereka. Orang dengan kecerdasan ini memiliki kemampuan melukis, fotografi, desain, dan lain sebagainya. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan spasial, yakni menyukai seni, menikmati lukisan dan tattoo, memiliki cita rasa yang baik akan warna, dan cenderung menyukai pencatatan secara visual dan menggunakan kamera atau handphone. Pekerjaan yang cocok untuk tipe kecerdasan ini adalah arsitek, fotografer, desainer, pelukis, pilot, ilustrator, komikus, atau desainer. Oke, tadi udah dilihat. Ada kah yang sesuai dengan diri kalian? Ada? Apa minatnya di mana? Minat sama bakat beda? Beda. Bedanya gimana? Kalau bakat itu saya pengakuannya sendiri. Coba itu. Coba. Belum nak. Kalau bakat itu adalah kemampuan kita, sedangkan kalau minat itu apa yang kita inginkan. Oke, ada lagi? Ada lagi? Tidak ada? Oke. Jadi kalau minat itu bisa menjadi satu keinginan kita pada saat itu saja. Pernah lihat orang yang dia sudah berbakat main voli, dalam waktu relatif singkat dia bisa jago bermain. Kenapa? Karena itu sudah menjadi bakatnya. Kalau minat ini hampir semua orang bisa memilikinya, tapi belum semua orang berbakat di bidang tersebut. Nah, jadi bakat itu potensi yang dimiliki seorang sejak maksudnya ya sebagai bahwa sejak lahir ini dia dari kecil tuh sudah berbakat, sudah kelihatan potensinya. Jadi seperti itu bakat. Beda kalau minat. Kadang kalau minat kita lihat teman yang lagi senang seni, kita ikutan. Tapi dari diri kita sulit untuk menguasainya. Tapi kalau orang yang berbakat di bidang seni, dia satu kali lukisan aja sudah bagus. Nah itu kalau dia sudah berbakat. Nah ini ada bakat verbal, bakat numerik, bakat klerikal, kemudian bakat relasi ruang. Ini banyak ya yang bisa berbakat. Bakat mekanik, ini yang kemarin ngambil SMK, ya. Jadi bakatnya memang hobi di bidang mekanik. Nah iya. Kemudian bakat linguistik, tadi ada linguistik, ada ya, bahasa, menjadi reporter bisa. Kemudian bakat skolastik. Nah itu jenis-jenis bakat. Nah jadi sedikit ibu ulas lagi. Jadi yang tadi kita ibu sampaikan bakat verbal, boleh dibaca, bantu ibu. Bakat verbal apa, Sabita? Bakat tentang konsep-konsep yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Oke, contohnya apa? Apa ya? Contohnya, contoh bakatnya orangnya lebih senang apa? Komikus gitu. Bisa. Penulis, musik, bisa. Jadi yang senang dengan membaca. Ada yang hobi membaca di sini? Ada? Nah, itu sudah termasuk. Kalau coba ibu tanya ya sama hobi membaca. Ketika membaca, biasanya kamu menambahkan satu buku berapa hari? Seminggu bisa langsung tahu
tulisannya. Oke, berarti kan sudah berbakat dari kecil. Dari paling SMP baru SMA. oh, senang membaca. Kedua juga. Yang kedua apa itu Faiz? Baca Faiz. Kelihatan tidak? Bakat numerika. Bahkan tentang konsep dalam bentuk angka. Contohnya apa? Contoh bakatnya nih orangnya senang ngapain? Begitu. Begitu. Ada yang senang belajar matematika dari kecil, dia senang banget belajar matematika. Oh ada? Asmi? Keisha? Arwa? Adifa juga? Berarti biasanya kalau yang Iwan nggak ada yang hobi matematika? Atau misalkan senang dengan hitung-hitungan pokoknya? Tidak? Ya, jadi kerjanya itu bisa nanti di kayak kalau orang yang senang numerika ini atau berhubungan dengan angka kerjanya jadi apa? Bangsa, lagi ilmuwan, lagi bisa sih bisa akuntan, bisa juga. Ya mengukur ya. Oke. Yang ketiga bakat apa? Coba dibaca Sasa. Bolastik. Kombinasi kata-kata atau logika dan mengurutkan Dan angka-angka, berarti kombinasi ya. Oke, nggak kelihatan? kombinasi kata-kata, logika dan angka-angka, kemampuan dalam penalaran, mengurutkan berpikir dalam pola sebab akibat, menciptakan hipotensi, mencari peraturan, konsep apa sih konsep? Oke, berarti kalau yang bakat skolastik dia antara dia menyukai kata-kata, dia juga menyukai yang namanya angka. Jadi gabungan ya. Jadi ada orang yang senang baca juga senang ini. Tapi ada juga orang yang fokusnya senang baca aja tapi dia nggak senang hitung-hitungan. Tapi kalau yang skolastik dia kedua-duanya. Kalau bakat abstrak apa? Fauzan? Bakat yang bukan kata maupun angka tetapi berbentuk pola, rancangan, diagram, ukuran-ukuran, bentuk-bentuk dan posisi-posisinya. Oke, contohnya apa? Contohnya ada yang tahu bakat abstrak? Bisa melukis? Bisa? Berarti arsitek Bisa, kan dia juga itu angka juga, terus dia juga abstrak juga bisa. Ya? Kalau orang yang seniman, dia kan lebih ke seni ya, jadi kayak lebih bentuk, posisi, ukuran. Tapi bahkan tentang prinsip umum kita ya, tentang kerja mesin, peralatan, perkakas gitu ya. Ada ingin banget linguistik latihannya dengan belajar berbicara. Ya bahasa mimik. oh nanti itu bisa buat kayak drama gitu. Bisa. Tapi kan kalau harus butuh latihan. Kalau sudah kita menjadi minat bisa jadi bakat? Bisa. Dengan cara apa? Kita komen biasa ya. Oke. Nah, ini minat itu proses yang tetap untuk memperhatikan dan memfokuskan diri pada sesuatu yang menarik. Yang tadi Ibu bilang dia menjadi yang awalnya tidak menyukai bisa jadi menyukai asalkan dia tekuni ya dan memfokuskan dirinya pada bidang tersebut. Oke. Nah, sekarang Ibu minta kalian ini baru 5 aja yang dibuka sama yang di depan sama yang di belakang. Ini juga bergiliran saling bertukar pendapat. Saya cocoknya profesinya apa? Oke, minta pendapat teman-teman. Tulisnya seperti ini ya. Misalkan namanya Azmi, berikan pendapatnya masing-masing. Kemudian giliran Jessica, iya. Tapi di kelompoknya Azmi. Yang ada paham nggak maksudnya Ibu? Oke, seperti ini ya teman-teman. Di sini kan rata-rata anggotanya 5 orang. Tulis dulu namanya dari misalkan Fatul, Gali, Radit, Keisha, Hadli. Ini contoh ya. Terus kemudian tulis dulu Fatul, menurut Gali tulis cocoknya di sini di 2.
Ada Gali isi sama Fatul. Belum Fatul ceweknya jadi apa? Pengusaha. Oh, giliran yang lain juga gitu. Pasti tulis dulu sama teman-temannya ya. Oke. Ya, paling Tulis ya. Ini semua Pak. Iya, misalkan profesinya tulis ya, profesinya dokter, ilmuwan, arsitek, profesinya tulis. Sudah? Ya udah tulis. Sudah? Belum. Ini nggak apa-apa ya kalau misalkan tidak sesuai. Ini berdasarkan versi teman-teman. Bisa jadi teman-teman ya melihat karena kebiasaannya, karena mukanya. Nggak disalahin kok, itu kan Hai semuanya. Nanti kalau ada satu orang yang menyampaikan, silakan berikan pendapat kalau misalkan yang disampaikannya kurang tepat. Contoh, ada yang berikan dia cocok jadi pengusaha, terus kalian kurang terima bu, nggak cocok bu, misalkan Fatur nggak cocok karena lebih cocoknya ini, boleh dikasih masukan ya. Contoh. Tapi tidak apa. Sambil menunggu, kita menunggu ini kelompok dari Gali sudah selesai. Fatur. Ya, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Mau di depan? Oh ya, besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ya, menurut kelompok dan teman-temannya ya, profesi yang cocok untuk di anggota kelompoknya. Yang pertama, Gali. Menurut kami itu Gali cocoknya menjadi mekanik apa? Menteri. Apa ini? ayo menteri kan? Review motor dan atlet voli. Oh. Terus Dan menurut siapa lagi tuh? Oh, Fatul. menurut kami saya ini cocoknya mekanik dan ahli agama. Selanjutnya Radit, menurut kami Radit itu cocoknya
mekanik, gamer, motivator, dan pelawak. Oke, lanjut. Selanjutnya Kaisan. Kaisan. Menurut kami, Kaisan itu cocoknya menjadi ahli kesenian, penyanyi, pelukis, penyanyi. Tapi kalau yang mau memberikan pendapat boleh ya. Terakhir atlet. Terakhir ahli. Menurut kami ahli itu cocoknya menjadi fotografer, mekanik, pembawa berita, dan atlet. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Ada? Tidak? Cukup? Oke, bagi kelompoknya sesuai dengan saran teman-temannya diterima? Boleh. Boleh diterima ya. Oke, terima kasih. Kapal silakan kembali. Mudah-mudahan dari pendapat ini menjadi pemahaman ya. Oke, dengarkan masih ada ngomong. Yang pertama ada Indonesia, yaitu cocoknya pengusaha, translator, apoteker, pengusaha. Yang selanjutnya jadi notaris, pengacara, psikolog, reporter, sama notaris. Notar sama notaris. Notaris. Notaris, Pak. Sofi, jadi pegawai administrasi, pengacara, sama psikolog. Mau jadi psikolog ya? Saya Saksa, jadi apoteker, perawat, Latifah apa? dosen, dokter. Mau jadi dokter sama dosen. Oke, ada yang mau kurang setuju? Setuju ya? Setuju aku boleh. Itu pendapat dan penilaian teman-teman. Terima kasih atas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, menurut kami Lutfi itu cocoknya jadi psikolog, hakim, dokter anak, reporter, publikus. Publikus? Terus Jessica cocoknya menjadi aktris, Mau jadi aktris? guru PKN, sejarawan, penceramah, aktris, guru PAI, dan BIDO. Guru ya? Guru. Boleh. Terus Ansri cocoknya jadi ilmuwan, dosen, motivator, guru PJOK, guru BK, guru MTK, Guru aja sebutnya saya guru TK. Udah. Terus Sabita cocoknya jadi penyanyi, ustaz, dokter, pengusaha, pelawak. Oke, Marsha cocoknya jadi komikus. Oke, terima kasih Asmi. Silakan duduk. Ada lagi? Kami yang Pak itu contohnya jadi presiden, pro player, sama Coba tadi yoga jadinya presiden cocoknya. Oh, amin ya, doain ya. ya, jadi pro player. Nah, kalau Fahri sama Juragan tapi pelawak, penjual, kamu sendiri. penulis, pemikus, sama artis. Udahlah. Oke, terima kasih. Selamat duduk. Selamat tepuk tangan untuk kita semua. Nah, gimana perasaannya dibilang profesi yang cocok? Ternyata ada yang ini ya, ada di lain presiden. Gimana? Melenceng? Tapi ada yang sesuai nggak sesuai dengan diri kalian? Satu atau dua? Sesuai dengan ada yang sesuai beberapa yang disampaikan teman, tidak yang disampaikan teman-teman itu tidak sesuai dengan realnya nanti tidak masalah. Itu kan hanya pendapat teman-teman. Oke? Oke, mudah-mudahan sesuai cita-cita dengan minat seiring ya, artinya berkembang. Jadi kalau kalian punya bakat, kemudian kalian pilih karir kalian sesuai dengan minat bakat itu lebih enak ya.
proses pembelajaran. Oke, kegiatan kita hari ini ada yang mau menyimpulkan? Boleh? Oh, Luna, silakan. Jadi kesimpulannya menurut saya adalah tentang bakat. Ya. Bakat merupakan suatu kemampuan khusus yang dimiliki setiap individu. Ya. Bakat ini dapat berkembang bila mana si individu ini melakukannya itu secara terus-menerus atau rajin. Bakat ini juga dapat menjadikan sebuah profesi bagi diri kita sendiri. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman. Jadi bakat ini bisa kita asah dan kemudian kita kembangkan bahwa sebenarnya diri kalian sendiri punya potensi dan punya bakat. Ya? Ya. Ada yang mau bertanya? Tidak? Ya. Kalau untuk kegiatan selanjutnya mungkin kita akan mengadakan yang namanya dunia kelompok untuk terkait dengan diri kita sendiri, kepribadian kita seperti apa sih, kecerdasan kita seperti apa, dan profesi yang kita pilih sudah tepat atau belum. Oke teman-teman, sekali lagi aku ucapin terima kasih. Namun sebelumnya Ibu minta nanti ini mohon untuk diisi. Oke, Ibu minta tolong ke bakal saja yang bagiin. Estafet. Oke, nanti diisi dikumpulkan ke Galih ya. Oke.